Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Dani Pedaton dari 11 4. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul dengan penyambungan kabel serat optik. Pengertian kabel serat optik. Kabel fiber optik adalah serat optik yang memiliki saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, untuk ukuran lebih kecil dari sehelai rambut, yang dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu ke tempat lainnya. Jenis-jenis kabel serat optik. 1. Single mode fiber atau yang disingkat dengan SMF. Single mode adalah sebuah sistem transmisi data berwujud cahaya yang di dalamnya hanya terdapat satu buah indeks sinar tanpa terpantul yang merambat sepanjang media tersebut dibentang. 2. Multimode fiber atau yang disebut dengan MFF. Multimode fiber optik merupakan teknologi transmisi data melalui media serat optik dengan menggunakan beberapa buah indeks cahaya di dalamnya. Cara kerja kabel serat optik. 1. Sinyal awal atau source yang berbentuk sinyal listrik ini pada transmitter diubah oleh transducer elektro-optik (dioda atau laser dioda). 2. Gelombang cahaya. Gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Langkah kerja. 1. Siapkan serat optik yang akan disambung. 2. Kupas coating. 3. Masukkan slip protection. 4. Kupas cladding sepanjang 2 ruas jari tangan. 5. Bersihkan dengan tisu yang telah diberi alkohol. 6. Letakkan core pada fiber cleaver dengan posisi ukuran 12 mm. Tutup cover dan lakukan pemotongan core. 7. Buka cover penutup fiber cleaver, angkat core dan pasang pada fusion splicer pada salah satu sisi. 8. Lakukan hal yang sama pada fiber optik berikutnya yang akan disambung. 9. Setelah kedua core sudah pada posisi yang tepat dengan elektroda fusion splicer, lakukan splicing. 10. Jika penyambungan sukses, pada layar fusion splicer tertera tampilan loss yang menunjukkan antara 0,00 dB sampai 0,02 dB. Fusion splicer. Alat ini digunakan untuk menyambungkan serat optik dan alat yang digunakan untuk menyambungkan core serat optik. Fiber cleaver. Alat ini digunakan untuk memotong cladding. Light source. Alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu sinyal untuk jalur yang akan dilaluinya, misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur A2N di mana light source ini akan berfungsi sebagai media yang memberi sinyalnya. Keunggulan kabel serat optik. 1. Lebar bidang yang luas sehingga sanggup menampung informasi yang besar. 2. Bentuk yang sangat kecil dan murah. 3. Tidak terpengaruh oleh medan elektris dan medan magnetis. 4. Isyarat dalam kabel terjamin keamanannya. 5. Karena di dalam serat tidak terdapat tenaga listrik, maka tidak akan terjadi ledakan maupun percikan api. Di samping itu, serat tahan terhadap gas beracun, bahan kimia dan air sehingga cocok ditanam dalam tanah. Substan sangat rendah sehingga memperkecil jumlah sambungan dan jumlah penggulang. Kekurangan kabel serat optik. 1. Proses instalasi fiber optik terbilang mahal dibandingkan dengan kabel jaringan lainnya. Hal ini karena material dan proses instalasi kabel fiber optik lebih mahal serta rumit. Saat proses instalasi fiber optik, diperlukan beberapa alat khusus dan perangkat elektronik yang sangat mahal, sehingga instalasi fiber optik ini dibutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan kabel jaringan lainnya. 2. Seperti dijelaskan sebelumnya, karena proses instalasinya memerlukan perangkat khusus, maka dibutuhkan teknisi yang ahli apabila mengalami kerusakan. Hal ini tentu memerlukan biaya tambahan dari saat pemasangan ataupun ketika mengalami kerusakan. 3. Masih terdapat kemungkinan kehilangan data karena adanya atenuasi gelombang cahaya pada jarak yang sangat jauh, sehingga kabel fiber optik membutuhkan repeater untuk mengurangi atenuasi. Kesimpulan, kabel serat optik bandwidth lebih besar dibanding kabel lainnya. 2. Kecepatan jaringan lebih tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.